Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang luar biasa. Karena Tuhan penyertaannya sungguh ajaib dan sungguh dahsyat buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita hari ini untuk memuji menyembah nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kedahsyatannya luar biasa buat hidup kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau nyatakan kedahsyatan-Mu bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sorakan, haleluya, sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Mari dengan iman keyakinanmu nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama lebih lagi nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi bersama-sama nyatakan. Tuhan Allah kita. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan menyaksikan video pengajaran yaitu Voice of Pentecost. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan
Tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama.
Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh merasakan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kau perbuat, buat apa yang kau lakukan sampai saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, ada terobosan demi terobosan yang terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami terima kekuatan yang baru dari-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan beracara di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah pada hari ini ya Bapa. Lawat kami Tuhan, lawat kami ya Bapa. Kami sungguh merindukan Engkau Bapa kami yang baik. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Awasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan. Syaralaba yaralaba yaralaba ya syaralaba. Yaralaralaba. Syaralaba ya baralaba ya se. Yaralaraba. Yaralaba ya syaralaba. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau memujimu selamanya. Seumur hidup kami, biar kami membanggakan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikanmu, buat kasih setiamu Tuhan. Kami menaikkan pujian pengagungan hanya bagimu, sebab Engkau layak Bapa, sebab Engkau layak Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh,
sungguh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kau sungguh luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Kau perbuat ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sama-sama satukan hati kita untuk kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara kasih Tuhan. Hari ini saya akan bawakan tema tentang melihat kuasa Tuhan dalam diri kita. Mari kita baca di Markus 11 ayat 22 sampai 23. Markus 11 ayat 22 sampai 23 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Gunung itu melambangkan sesuatu yang kuat, yang tidak dapat dipindahkan, suatu masalah yang menghadang. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita dapat memindahkan gunung-gunung itu hanya dengan percaya kepada Allah dan kemudian berkata kepada gunung, maka hal itu akan terjadi. Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Artinya adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bagian kita hanya percaya dan tidak bimbang. Dan bagian Tuhan adalah melakukan apa yang kita percaya. Firman-Nya menyatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di tengah percobaan dan kesulitan yang kita alami, kita perlu sungguh-sungguh meminta hikmat dari Allah dan mampu melihat gunung atau kesulitan yang kita alami sebagai sarana untuk membuat iman kita bertumbuh. Tuhan dapat bekerja dan merubah percobaan itu menjadi ujian bagi iman dan menghasilkan ketekunan yang membuat kita manusia berintegritas utuh atau sempurna. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata, orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang adalah orang yang mendua hati. Orang yang ragu tidak sepenuhnya percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Di Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda berbicara tentang kejadian ajaib dan mukjizat yang Allah pakai untuk membuktikan bahwa perkara-perkara yang mereka nyatakan adalah dari Allah. Tanda-tanda menyertai orang percaya, artinya kita tidak perlu mengejar tanda-tanda ajaib, tetapi sebaliknya tanda-tanda itu menyertai kita. Kuasa Allah dinyatakan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah memang raja dan kerajaannya berdaulat atas seluruh bumi. Mukjizat, tanda-tanda
dan keajaiban adalah pembuktian bahwa surga menyerbu dunia kita. Allah adalah Allah dengan pola dan sistem. Semua yang Allah lakukan adalah ada maksudnya. Mukjizat itu tergantung kepada kita mentaati dan menerapkan sistem Tuhan. Misalnya di Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, kesembuhan terjadi. Setan-setan diusir, orang-orang dibebaskan dari penindasan, dan berbagai mukjizat terjadi. Tanda-tanda ini akan mengikuti kita ketika kita mencari kerajaan Allah dan memberitakan Injil. Maka hal itu harus terjadi. Kerajaan iblis akan diusir dan kekuatan roh-roh jahat akan ditundukkan. Orang sakit akan disembuhkan dan orang-orang percaya mengalami perlindungan ilahi. Roh Kudus memberi setiap orang percaya kekuatan mukjizat Allah. Alkitab memerintahkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita harus dibenamkan dalam hadirat dan kuasa kudusnya. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, Roh Kudus turun atas kita dan kita menerima kuasa Allah sesuai dengan Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Untuk kita dapat mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, ada 4 hal utama yang harus kita jalani untuk melihat kuasa Tuhan melalui kita. Pertama, kita harus memahami identitas kita ke dalam kehidupan rohani kita. Yesus memulai pelayanannya di bumi atas dasar status identitas sebagai putra Allah. Ketika Yesus dibaptis, Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu sesuai dengan Matius 3 ayat 17. Dan Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya, dan ia berjalan berkeliling menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus adalah pola dasar manusia yang ditebus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru dan Allah menaruh DNA-nya, DNA rohani dalam kita sekali lagi, yaitu roh yang sama yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Kita menjadi ciptaan baru dan menerima identitas supranatural baru. Yesus yang berhak atas warisan Allah, namun kita dijadikan rekan pewaris bersamanya sehingga Bapa dapat memberi kita kekayaan melimpah yang tidak layak kita terima. Allah adalah El Shaddai, sumber tak terbatas dari segala yang kita butuhkan sebagai anak-anak Allah. Kita bisa datang kepada Allah Bapa kapan saja, dan kuasa dan pengurapannya dapat mengalir melalui kita. Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Setelah mereka memberi sederetan jawaban, antara lain Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu seorang dari para nabi, Petrus bangkit dan berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus mengucapkan pewahyuan tentang siapa Yesus, ia menerima pewahyuan tentang siapa dirinya sebenarnya. Untuk mengetahui siapa diri kita, kita harus lebih dulu mengetahui siapa Yesus. Dan gereja didirikan atas pewahyuan tentang siapa Yesus Kristus. Manusia diciptakan untuk memiliki keserupaan dengan Allah. Dalam manusia roh, manusia diciptakan untuk mengetahui secara pribadi dan dekat. Ketika Allah mengembuskan napas kehidupan ke dalam hidung Adam, Dia ingin Adam segera melihatnya, sehingga Allah menjadi gambar
yang dipandang Adam sebagai identitasnya. Allah juga menempatkan rohnya di dalam Adam, sehingga ia dapat berfungsi seperti dia, dan dia memberinya mandat untuk berkuasa atas bumi. Jadi Adam segera mengetahui siapa dirinya di dalam Allah dan apa tujuan dia diciptakan. Sama halnya kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita lahir baru untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Dan Allah menempatkan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dalam kita. Kedua, kita berkomunikasi dengan Allah harus dengan iman untuk melihat kuasa Allah termanifestasi dalam hidup kita. Di Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus memiliki iman dalam Allah dan kemudian berkata pada gunung itu, beranjaklah, bercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Iman adalah suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga kita tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari firman Tuhan yang kita percayai. Iman merupakan kepastian yang mutlak bahwa yang dipercayai itu benar dan yang diharap itu pasti datang. Melalui iman, kita mengkomunikasikan kepada Tuhan apa yang kita minta darinya dan harapan bahwa Dia akan menjawab itu dan Tuhan merespon harapan. Di bawah monarki penuh, ketika seorang raja membuat pernyataan, itu menjadi hukum. Kita adalah para raja dan imam Allah sesuai dengan pasal Wahyu 5 ayat 10. Dan ketika kita mengucapkan dan deklarasi yang sejalan dengan kehendak Tuhan, itu menjadi hukum. Dalam legislatif, para anggota berdiskusi tentang kebijakan dan membuat pernyataan atau rancangan undang-undang. Dan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang ketika legislator menyetujui-nya dan itu disahkan. Sama halnya dalam proses di dunia roh, gereja atau eklesia yang artinya kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia. Ketika kita bergabung bersama dengan Allah dan perkataan kita selaras dengan firman-Nya, perkataan kita memiliki legal dalam dunia roh. Apapun yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Dan apapun yang kita lepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru, memiliki otoritas legislatif rohani dalam kerajaan Allah. Apa yang kita katakan memiliki efek nyata pada atmosfer di sekitar kita. Mengucapkan firman Allah menciptakan atmosfer mukjizat. Kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang mendapatkan dia dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya. Ketika Yesus berkata ingin datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, perwira itu berkata kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan pada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Perwira ini mengerti kuasa perkataan yang diucapkan dengan otoritas. Sebagai orang yang memiliki otoritas dan sebagai orang yang berada di bawah otoritas, dia menyadari bahwa ketika seorang raja membuat pernyataan itu benar. Karena itu, ketika dia mendatangi Yesus dengan iman penuh pada otoritasnya, dia tahu bahwa Tuhan hanya perlu mengucapkan firman dan hambanya akan disembuhkan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Sesuai dengan Matius 8 ayat 5-9. Ketika kita mengekspresikan iman, Tuhan melepaskan suara supranaturalnya dalam kehidupan kita, dan kita mengaktifkan alam roh oleh suara kata-kata iman kita. Iman berbicara. Sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Aku percaya, sebab itu berkata-kata, artinya iman kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah iman yang percaya yang diberikan kepada hati kita oleh Allah sendiri. Dengan cara itu, iman memberi kita akses kepada apa yang Yesus telah lakukan. Mengakses pintu-pintu supernatural yang memberikan berbagai mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban. Kita harus belajar membuka mulut dan mengucap perkataan yang penuh iman untuk mengubah hidup kita secara radikal untuk kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Apa yang kita lihat diciptakan oleh apa yang tidak kita lihat. Allah memerintah melalui apa yang dikatakannya, dan kita diciptakan olehnya untuk memerintah di bumi melalui perkataan kita. Seluruh alam semesta diatur oleh pernyataan-pernyataan ilahi dari Allah. Ketika Allah menginginkan terang, Dia mengucapkannya, dan terang itu ada. Demikian juga kita menginginkan mukjizat, kita harus berkata kepada gunung itu, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut." Maka hal itu pasti terjadi. Kita harus berkatakan firman sampai kita melihat manifestasinya. Ketiga, kita harus bersedia untuk berserah kepada Tuhan untuk melihat kuasanya melalui kita. Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Kita adalah duta-duta Sang Raja Kekal yang diberi kuasa dengan otoritas rohani untuk melepaskan surga ke bumi. Syarat utama untuk melepaskan kerajaan Allah adalah berserah kepada Allah dan taat kepada firman-Nya. Sebelum surga termanifestasi di dalam kita, kerajaan Allah tidak dapat terwujud di bumi. Ketika kita menyerahkan pada kerajaan di dalam kita, kita mulai melihat manifestasi kerajaan Allah melalui kita. Roh Kudus mendiami bumi di sekitar kita melalui hadirat dan kuasa-Nya. Inilah tujuan mukjizat yang sebenarnya. Yesus berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Sesuai dengan Lukas 11 ayat 20. Setiap kali Yesus mengusir setan, itu adalah konfirmasi bahwa kerajaan Allah telah datang. Tuhan menunjukkan kedaulatannya atas manusia dan juga atas kerajaan iblis. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mengatakan kepadanya bahwa Dia berhak untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita bersandar kepadanya
dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan, pemilik dan pemimpin kita. Hidup kita miliknya. Dia adalah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Ketika kita tunduk pada agenda Raja, kita akan menerima kuasanya yang membebaskan, dan kita akan melihat manifestasi kerajaannya dalam hidup kita. Yesaya 1:19 berkata, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Jika kita mau berserah dan taat kepada tuntunan Tuhan, kita akan berhasil dalam segala pekerjaan kita. Yesus telah mengalahkan dunia. Tidak ada satu hal pun yang kita hadapi di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Dia ingin kita hidup dalam kemenangan dan berhasil. Allah ingin agar kita bergantung pada kasih karunia-Nya. Sedangkan iblis menginginkan agar kita bergantung pada diri sendiri. Ada 3 musuh yang ingin menjauhkan kita dari Allah, yaitu dunia, hawa nafsu, dan iblis. Kristus telah melepaskan kita dari musuh-musuh itu, tetapi mereka masih menyerang kita. Di Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu, tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Yakobus memberikan kita 3 petunjuk untuk mengalahkannya dan menjadi sahabat Kristus. Pertama dikatakan, tunduklah kepada Allah. Tunduk ialah suatu tindakan yang menyatakan kehendak. Dikatakan, bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Iblis memerlukan sebuah tempat berpijak di dalam kehidupan kita jika ia ingin melawan Allah. Cara untuk menolak si jahat ialah tunduk kepada Allah. Yang kedua, mendekat kepada Allah dengan mengakui dosa-dosa kita dan memohon pembasuhannya. Allah berjanji untuk mendekat semua orang yang berbalik dari dosa, menguduskan hati, dan berseru kepadanya dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Mendekat kepada Allah akan mendatangkan kehadirannya, kasih karunia, berkat, dan kasih-Nya. Yang ketiga, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Allah membenci dosa kesombongan, dan Ia menghajar orang yang sombong sampai ia merendahkan hati. Orang yang rendah hati akan menanggapi dosa secara serius. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, sesuai dengan Mazmur 34 ayat 19. Keempat, kekudusan adalah kunci utama lainnya untuk memanifestasikan kuasa supranatural Allah dalam kehidupan kita. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, sesuai dengan Ibrani 12 ayat 14. Menjadi kudus artinya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari semua yang najis atau kotor. Kekudusan bukanlah sesuatu yang kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri. Kita dikuduskan hanya melalui darah Yesus. Meskipun kita menerima kekudusan sebagai karunia, kita memiliki tanggung jawab untuk berjalan dalam kekudusan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan ini dengan senantiasa menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus."
Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Kita tidak dapat melihat manifestasi Allah dalam kehidupan kita. Dosa menghancurkan keyakinan kita kepada Allah. Dan iblis tidak terintimidasi oleh gereja yang terlihat dan berperilaku seperti dunia. Kita harus dikuduskan. Kita harus dipisahkan, berbeda dari dunia. Semakin kita dikuduskan, kita akan berjalan dalam kuasa dan otoritas rohani yang semakin besar. Kita harus sengaja memisahkan diri dari apapun dan atau siapapun yang melemahkan kuasa dan pengaruh rohani kita. Nilai kita sebagai orang percaya adalah pada ketidakserupaan kita dengan dunia. Kita diubahkan dengan pembaharuan pikiran kita. Kita harus berpikir secara berbeda jika kita ingin melihat hasil yang berbeda. Kita harus menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jika kita ingin melihat kuasa Allah yang Allah dalam hidup kita, kita harus membuat keputusan secara sadar untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Seperti dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 22 berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita membuat pilihan untuk menyangkal keinginan daging kita dan harus berhati-hati dengan pikiran, sikap dan percakapan kita, serta apa yang kita izinkan memasuki gerbang-gerbang telinga dan mata kita. Di tahun P Alef, Tuhan berpesan supaya kita menggunakan mulut kita untuk berbicara firman Tuhan, untuk berkata kepada gunung atau masalah, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Kita telah ditentukan Tuhan untuk menjadi pemenang. Untuk melihat kuasa Tuhan melalui kita, tadi sudah disampaikan ada 4 hal, yaitu yang pertama, kita harus mengenal identitas kita sebagai anak Allah di dalam Kristus. Untuk mengenal diri kita, kita harus terlebih dahulu mengenal Kristus. Yang kedua, mukjizat bekerja oleh iman, tetapi iman bekerja juga oleh penyataan kasih Allah. Yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya dan bersandar kepadanya dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, hidup kudus, supaya pikiran dapat diperbarui, supaya kita dapat membedakan kehendak Tuhan dan menjalaninya apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala kita dan satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada setiap kami melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Saya percaya Tuhan setiap firman yang telah ditaburkan ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Karena firman-Mu adalah roh dan hidup ya Bapa. Firman-Mu itu kuat Tuhan dan tajam ya Bapa. Sehingga akan mengubah segala sesuatu yang tidak baik Tuhan menjadi baik Tuhan. Orang mereka anak-anak-Mu yang lemah Tuhan akan dikuatkan ya Bapa. Mereka Tuhan yang tidak ada Tuhan, yang miskin diperkaya ya Tuhan. Mereka yang sudah baik akan menjadi lebih baik Tuhan. Semua umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkaulah ya Tuhan yang ada dalam hidup mereka, dalam roh mereka, yang mengerjakan segala sesuatu Tuhan. Supaya Tuhan dunia melihat Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang ada dalam hidup mereka, dan merekalah anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau terangi mata rohani anak-anak-Mu dan setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan,
supaya mereka dapat melihat Tuhan, nasihat-nasihat-Mu, jalan-jalan-Mu yang Kau telah tetapkan dalam destiny hidup mereka Tuhan, dan mampukan mereka Tuhan berjalan Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang mereka lakukan semua berhasil Tuhan. Mereka hidup dalam kemenangan dan kemenangan Tuhan, sehingga Engkau pakai mereka semua Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, sehingga banyak orang Tuhan mengikuti Tuhan, mencari Allah Tuhan yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus ya Bapa. Melalui kehidupan, saksi kehidupan mereka semua Tuhan, dunia ini Tuhan menjadi indah Tuhan. Semua Tuhan dijadikan Tuhan oleh kebenaran-Mu, penuh dengan damai sejahtera-Mu, penuh dengan sukacita-Mu yang datang dari Engkau sendiri Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dan mereka akan memberkati banyak orang Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan. Kami mengikat Tuhan semua roh-roh Tuhan perjinahan, narkoba Tuhan, roh-roh LGBT, roh-roh pemberontakan Tuhan, roh pertikaian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Dan kami lepaskan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan mereka menjadi berkatan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau akan memakai gereja-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Bapa, dan Engkaulah yang bertahta Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, karena Engkaulah yang berdaulat atas hidup mereka, dan Engkau bertahta Tuhan dalam kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Saudara kasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awal bulan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan, amin. Puji Tuhan, amin.